Shalom, selamat pagi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian kemenangan. Saya yakin dan percaya kita akan menjadi umat pemenang yang terus menceritakan bagaimana Tuhan menolong dan menopang hidup kita. Pagi ini adalah pagi yang istimewa karena kita terus merasakan pertolongan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan untuk kami nikmati. Kami juga bersyukur atas kemenangan-kemenangan yang Kau berikan buat kami. Oh Tuhan, pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menjadi satu firman yang hidup. Untuk kami terus mengetahui waktunya Tuhan dan bukan waktunya kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kitab Tuhan berkata demikian. Dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengatakan apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Melalui nats hari ini menyatakan bahwa Bani Isakar adalah orang-orang yang mengerti waktu Tuhan. Isakar adalah salah satu anak Yakub. Lalu dari anak Yakub ada 12 orang. Mereka menjadi 12 suku. Dan Isakar adalah salah satu suku juga yang luar biasa. Nah, kaum Isakar atau Bani Isakar adalah orang-orang yang mengerti waktu Tuhan. Sehingga mereka tidak gegabah dalam bertindak. Mereka saat itu mereka harus menghadapi orang Filistin. Nah, Bani Isakar dipakai oleh Raja Daud. Dan Raja Daud waktu itu musuh yang paling terkenal atau musuh yang harus ditaklukkan oleh Daud itu adalah bangsa Filistin. Lalu orang-orang Isakar memberikan nasihat kepada Daud. Waktu peperangan yang terbaik, kapan waktunya? Nah, Daud itu adalah orang yang takut Tuhan. Dan Daud dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Dikelilingi oleh panglima-panglima yang kuat. Dan juga Bani Isakar juga mendukung Raja Daud. Bapak Ibu serta saudara-saudari, Daud di dalam pengalamannya berperang, dia selalu meminta petunjuk Tuhan. Kapan menyerang musuh dan kapan untuk tetap berdiam. Nah, kenapa Daud meminta petunjuk Tuhan? Karena Daud percaya atas petunjuk Tuhan dan perintah Tuhan, maka Daud berani melangkah. Ini yang luar biasa yang kita lihat dari sikap Ayub terhadap Tuhan. Lalu kaum Isakar, mereka mempunyai pengetahuan saat-saat yang baik. Saat mereka kapan untuk menyerang musuh. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari ketika Bani Isakar itu sangat membantu Daud. Lalu Bani Isakar menyiapkan segala sesuatu dan menyerang musuh itu tepat pada waktunya. Sehingga pada zaman Raja Daud banyak menaklukkan musuh. Dan zaman Daud juga, Daud memperoleh banyak kemenangan. Itulah sorak-sorai puji-pujian untuk Daud. Dinyanyikan oleh bangsa Israel, rakyat Israel. Karena memang Daud, selain dekat dengan Tuhan, banyak orang-orang di sekelilingnya yang terus mendukung
menjadi tim kemenangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di dalam kehidupan kita itu punya waktu. Dan waktu kita sebenarnya bukan waktunya Tuhan. Tapi seringkali kita memaksakan diri supaya waktu kita menjadi waktunya Tuhan. Bukan kita menyesuaikan diri waktunya Tuhan, itu adalah waktunya kita. Ini yang seringkali menjadi miskomunikasi antara kita dengan Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tapi kita suka memaksakan dan sering memaksakan waktu kita menjadi waktunya Tuhan. Rupanya Bapak Ibu, ketidaksabaran seringkali menjadi penyebab utama mengapa kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita selalu tergesa-gesa dan tidak sabar dalam menantikan waktu Tuhan. Sehingga semuanya menjadi berantakan karena ketidaksabaran kita. Kita selalu ingin mendapatkan hasil itu secara instan. Lalu kita ingin juga semua yang kita inginkan, semua yang kita doakan, itu semuanya terpenuhi sesuai dengan waktunya kita. Dan bukan waktunya Tuhan. Kalau kita memahami waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, di dalam perjanjian lama, Raja Saul ditolak menjadi raja di Israel karena apa? Karena ketidaksabaran menantikan waktunya Tuhan. Ini kasus Saul yang paling menonjol dalam hidupnya karena dia tidak sabar menantikan waktu Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja di Israel. Lalu dalam perjanjian baru juga ada satu peristiwa bahwa waktu kita bukannya waktu Tuhan. Ketika Lazarus itu menjadi sahabat Tuhan Yesus, Lazarus punya 2 orang saudara perempuan, Maria dan Marta. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di mana dia berada pada waktu itu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dia akan mengalami kematian. Lalu Tuhan Yesus katakan, dia memang mati tapi dia akan bangkit. Lalu pemahaman Marta dan Maria, betul dia akan bangkit tapi nanti pada akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika sekiranya Tuhan Yesus ada di tempat itu, pasti Lazarus tidak akan meninggal dunia. Itu pemahaman Maria dan Marta, itu betul juga. Tapi kenapa Tuhan Yesus sengaja menunda untuk tidak pergi ke rumah Lazarus. Padahal Tuhan Yesus sudah mendengar Lazarus sakit. Lalu Lazarus sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan. Sudah 3 hari dikubur. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah Allah. Lalu dia bangkitkan Lazarus dari kematian. Dan ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, banyak orang semakin heran. Mereka tercengang-cengang. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Orang mati bangkit kembali, yaitu Lazarus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jika ketika itu Maria Marta berpikir secara pikirannya, kehendaknya, kalau Tuhan Yesus datang dia tidak meninggal dunia. Dan kalau Lazarus tidak meninggal dunia, tidak banyak orang akan melihat siapa Yesus Kristus. Tapi lewat mujizat yang Tuhan lakukan dan mujizat yang Tuhan kerjakan, semakin banyak orang ingin mengikut Tuhan.
Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan merancang sesuatu hal yang baik atas hidup kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada waktu terlalu cepat, tapi waktunya Tuhan selalu tepat pada waktunya. Mari mengimaninya dan mari tetap sungguh-sungguh tekun menunggu waktunya Tuhan bagi hidup kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau punya waktu atas hidup kami. Dan waktumu adalah yang terbaik. Ada waktunya Engkau memberkati, ada waktunya Engkau menopang, ada waktunya Engkau menolong. Dan ada waktunya juga Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang Engkau berikan kepada kami. Penggenapan janjimu pasti akan tergenapi. Tuhan Yesus, berkatilah hidup kami supaya kami dapat menyesuaikan bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami yakin dan percaya dalam kehidupan kami tidak selamanya kami harus menghadapi persoalan pergumulan, tapi ada waktunya juga kami menikmati berkat-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti